harus lihat after sale. Jadi setelah pembelian kira-kira mereka mengasih garansinya berapa lama. Nah, biasanya masa garansi itu rata-rata yang saya temui itu 1 sampai 3 bulan. Jadi rata-rata kalau kita menanyakan mesin ke tempat kita beli itu atau toko online-nya itu direspon paling lama 3 bulan sesuai dengan garansi. Kalau yang 1 bulan ya 1 bulan. Setelah 1 bulan kita ngechat gitu, itu jarang sekali dibalas dan jarang sekali direspon. Bahkan saya sudah mengalami itu, sama sekali tidak direspon. Jadi ya betul-betul kita harus mempertimbangkan dari poin pertama tadi, yaitu maintenance. Jadi kita harus menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, bagi rekan-rekan sekalian yang barusan mendapatkan channel saya, jangan lupa untuk di subscribe, di like. Jika sangat-sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian ya. Jadi saya di sini hanya berbagi pengalaman, hanya berusaha membantu bagi kalian rekan-rekan yang masih pemula dalam hal usaha percetakan maupun fotokopi. Nah, jadi saya di sini bukan ahli ya, jadi masih tahap belajar juga. Jadi kali ini saya akan menjawab dari komentar ya. Ada beberapa komentar dari teman-teman subscriber yang bertanya tentang cara memilih mesin atau bingung memilih mesin karena dihadapkan dengan banyak tipe mesin. Jadi yang saya bahas ini fotokopi ya. Jadi fotokopi itu sama aja dengan printer. Ini tipenya laserjet. Jadi bedanya fotokopi sama printer itu cuman pada ADF atau pada kepala dari mesin printer. Jadi kalau printer itu biasa di atasnya dilengkapi sama ADF untuk scan file, tapi kalau printer itu tidak ada. Jadi cuma print only, cuma itu. Nah, di zaman yang sekarang ini kan banyak printer-printer kecil yang sudah dilengkapi dengan ADF atau bisa dipakai untuk fotokopi, seperti brand Brother, Canon itu juga banyak yang seri-seri 1025, seri-seri kecil. Terus di seri di merek HP juga ada yang seri-seri kecil. Di Kyocera juga ada. Jadi banyak brand sekarang jadi yang sudah masuk ke Indonesia ya, bukan hanya Canon. Kalau dulu tuh mungkin cuman Canon saja, sekarang sudah banyak, sudah ada HP, sudah ada Kyocera, sudah ada mungkin Gestetner ya, yang dulu tuh ada Gestetner dari dulu gitu, Gestetner, Ricoh, terus Fuji Xerox. Jadi banyak sekali brand yang kita jumpai di Indonesia. Cuman kembali lagi, semua printer itu pada dasarnya bagus, atau fotokopi itu pada dasarnya semua bagus. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum membeli mesin ya. Apalagi kita masih pemula ya, budget yang terbatas, pengalaman yang terbatas, dan usaha juga yang baru mulai, yang baru berjalan. Tentu situasinya sangat-sangat tidak begitu enak. Jadi harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Semua yang kita putuskan semua penuh dengan pertimbangan. Jadi termasuk mesin juga kita harus mempertimbangkan dengan matang karena menyangkut dengan biaya kos atau operasional dari mesin itu sendiri. Nah, jadi mungkin untuk pemilihan mesin saya bisa katakan atau saya bisa beritahukan ke kalian ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal untuk memilih atau meminang mesin fotokopi. Jadi mungkin yang pertama maintenance. Jadi mesin itu kita harus pahami dulu maintenance-nya. Jadi ada beberapa mesin itu yang berbeda, ada bahan-bahan yang di mesin lain tidak ada. Contohnya untuk brand dari Canon, terus sama Gestetner, sama Xerox. Jadi Gestetner sama Xerox ini hampir sama. Apalagi yang warna ya, itu Xerox sama Gestetner itu hampir-hampir sama karena mereka menggunakan serbuk developing
atau serbuk developer, serbuk besi ya, untuk penghantaran tinta atau toner ke ITB, kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan Canon, terus berbeda lagi sama HP. Jadi kalau HP itu tidak menggunakan serbuk developing. Dari hasilnya juga pun berbeda. Kalau yang menggunakan serbuk itu biasanya lebih tebal, hasilnya lebih bagus, lebih tajam, ya, lebih merata. Dia punya kepekatan dibandingkan dengan yang tidak menggunakan serbuk besi atau developing. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Jadi kita harus pahami dulu itu, nah, maintenance-nya. Karena kalau kita tidak begitu paham, apalagi kita masih awam ya, kita membeli itu ya sama aja seperti kita menginvestasikan uang, tapi gimana ya, kita menginvestasikan uang tapi dengan jumlah risiko yang sangat tinggi, karena kita nggak mengerti maintenance. Karena jika kita punya mesin terus kita nggak tahu maintenance dan kita memanggil teknisi, maka itu akan memberatkan biaya atau membengkakkan biaya operasional atau biaya kos dalam perawatan mesin itu. Oke, mungkin itu. Lanjut yang kedua, kita harus perhatikan usia mesin. Nah, usia mesin ini sangat-sangat diperhatikan. Ada mesin rekondisi ya. Ini saya bahasnya ke mesin rekondisi. Karena kita sebagai pemula itu nggak bisa langsung ambil yang brand new. Mungkin kalau kalian yang punya ekonomi bagus, punya modal besar, ya mungkin bisa langsung ambil brand new. Tapi kebanyakan pemula itu ngambilnya yang rekondisi. Rata-rata saya menyarankan kalau untuk usia mesin ambil yang di atas 4 tahun, di bawah 10 tahun, karena usia mesin juga mempengaruhi dari kinerja mesin itu sendiri. Bisa saja mesin itu sudah capek ya, banyak part yang harus diganti, banyak part yang haus. Mungkin kalau bahan pakai seperti drum, gear itu mungkin masih kelihatan ya, tapi kalau untuk sensor-sensor, habis itu untuk monitor atau layar touchscreen, terus perangkat-perangkat lainnya yang bersifat bukan bahan konsumsi, bahan pakai, itu biasanya akan banyak kendala. Dan itu kalau umur mesin sudah terlalu lama juga biasanya agak riskan terjadi trouble. Biasanya mesin di atas 10 tahun. Terus pertimbangan selanjutnya yaitu ketersediaan spare part. Jadi spare part juga kita harus memperhatikan. Jadi di pasaran itu contoh kita mencari mesin seri A. Jadi kita cari lagi ke online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya tentang ketersediaan spare part. Jadi kalau tinta mungkin masih ada banyak, untuk seri-seri mesin yang 10 tahun ke atas mungkin masih banyak. Tapi spare part kayak bahan pakainya mungkin seperti drum, terus karet-karet, terus spare part copotan kayak macam power supply, terus layarnya, layar informasi, mungkin scanner untuk ADF. Nah, itu kita harus mempertimbangkan, sampai hal-hal seperti itu kita harus pertimbangkan. Bahkan sampai gear-gear yang kecil-kecil juga itu kita mesti pertimbangkan, karena kita tidak tahu kerusakan itu bisa terjadi banyak faktor, bukan hanya sekedar pemakaiannya. Karena bisa saja mesin kita kemasukan cicak, serangga, dan lain-lain gitu. Jadi spare part juga kita harus betul-betul pertimbangkan. Jangan sampai kita membeli atau tergiur dengan mesin murah namun spare partnya itu tidak tersedia di Indonesia. Itu yang bakal rumit gitu. Jadi diperhatikan lagi spare partnya, terus biaya
mungkin kalau di daerah-daerah pengirimannya itu harus diperhatikan betul ya. Jadi kalau punya usaha, harga jangan terlalu dimentokin ke bawah, apalagi di daerah-daerah itu kita harus pertimbangkan juga. Nah di situ selanjutnya kita kembali lagi ke kondisi, atau kita melihat lagi ke kondisi mesinnya. Jadi kondisi mesin juga kita harus lihat, jangan sampai mesin itu dalam keadaan sudah capek, jadi banyak apa namanya spare partnya yang sudah waktunya diganti tapi tidak diganti dan dijual. Itu biasanya untuk kondisi ini kita bisa lihat dari range harga. Jadi harga itu mesin itu bervariasi. Biasanya harga yang paling tinggi itu kondisi mesinnya istilahnya masih 95% ya. Biasanya kalau yang murah-murah itu sudah mulai sakit-sakitan. Kalau di printer warna atau fotokopi warna itu biasanya yang murah-murah itu lokalan ya, ex lokal. Jadi barangnya rekondisi, terus disewa atau direntalkan di lokal, mungkin di kantor-kantor, terus fotokopi center. Nah, itu biasanya harganya turun. Atau tidak dijual dalam keadaan apa adanya, jadi barangnya baru tapi dipakai sekian tahun dan dijual apa adanya. Jadi kondisinya ya serba apa adanya. Barang-barang kecil-kecilan itu, perintilan-perintilan seperti gear, karet-karet penarik, itu ya dijual dalam kondisi apa adanya. Jadi berbeda sama yang rekondisi. Kalau rekondisi itu beberapa part yang sudah diganti. Contohnya karet penarik sudah mulai aus, itu diganti. Terus gear-gear dibersihkan semuanya. Dalamannya itu yang ada bekas tinta yang tumpah atau toner tumpah, itu semua sudah dibersihkan. Jadi perbedaan antara rekondisi sama lokal atau yang apa adanya ya seperti itu. Nah yang paling terakhir yaitu yang kita perhatikan, kita membeli mesin dari toko online itu kita harus lihat after sale. Jadi setelah pembelian kira-kira mereka mengasih garansinya berapa lama. Nah biasanya masa garansi itu rata-rata yang saya temui itu 1 sampai 3 bulan. Jadi rata-rata kalau kita menanyakan mesin ke tempat kita beli itu atau toko online-nya, itu direspon paling lama 3 bulan sesuai dengan garansi. Kalau yang 1 bulan ya 1 bulan. Setelah 1 bulan kita ngechat gitu, itu jarang sekali dibalas dan jarang sekali direspon. Bahkan saya sudah mengalami itu, sama sekali tidak direspon. Jadi ya betul-betul kita harus mempertimbangkan dari poin pertama tadi, yaitu maintenance. Itu kita harus menguasai betul. Ya ibarat kalau kita membeli mesin, kita masih mau belajar, ya ibarat ya kita maintain investasi yang 50-50 ya, kemungkinan berhasilnya kecil dan kemungkinan gagalnya juga besar. Jadi pada saat mesin waktu datang masih normal dan terjadi masalah, itu akan ya membawa sebuah dilema. Dan makanya dari video-video saya yang sebelumnya, kalau kita menginginkan mesin, kita mesti harus tahu yang namanya maintenance-nya. Jadi untuk tutorial juga banyak di YouTube, tersebar luas, tinggal kalian saja yang mau belajar. Nah, jadi sama sekali kalau saya menyarankan dari beberapa poin tadi, sebelum kalian membeli mesin itu harus kalian betul-betul pertimbangkan. Nah karena kalau pemula itu biasanya dananya terbatas ya, setahu saya sih, pengalaman saya juga waktu itu dana terbatas, jadi 2 juta, 3 juta, nah itu kita investasikan untuk beli mesin. Dan mesin juga nggak usah terlalu yang mahal-mahal. Jadi kalau kemampuan kita hanya membeli mesin di kisaran 6 juta, 7 juta, ya kita harus ikuti kemampuan kita, jangan sampai menaksir yang lebih di atas lagi. Contoh yang harga 50, 60, bahkan 160 ya. Itu kita ikuti kita sesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Tapi kalau kalian mau berhutang, mau kredit, ya terserah kalian ya. Tapi saran saya kalau pemula jangan sekali-sekali punya beban hutang. Lebih bagus
apa adanya, berkembang sesuai dengan kodrat atau alami aja berkembangnya. Jadi mungkin sedikit informasi yang dapat saya bagikan buat kalian, buat yang pemula ya. Jika kalian mau bertanya-tanya tentang percetakan fotokopi, alat-alat atau teknologinya, bisa kalian komentar di bawah. Atau mungkin ada masalah dengan mesin-mesin kalian yang bingung kalian hadapi sendiri, kalian bisa langsung bertanya ke saya di kolom komentar. Nanti saya akan bagikan nomor WA saya ya, tapi nomor WA toko, jadi dibalas sesuai dengan ya istilahnya, kalau lagi sibuk ya pasti responnya lama, kalau lagi sibuk ya pasti saya akan responnya cepat. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Jangan lupa di share ya video saya, jangan lupa di like, terus di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.